Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laina Rimati, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK UIN Araniri Banda Aceh. Pada hari ini, Kamis 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran bikin di kelas 4 MI Nurul Ulum Dukurawu Nagari. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami guruku tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Semangat, Allahu Akbar. Yes. Sehat semuanya ya. Semoga kita semua ya mendapat rahmat hidayah dari Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Husain Fadli, Ahdan Sulhan Fikri, Angel Meliana, Askia Fitratul Alfi, pelajari tentang bab 2 ya, tentang tanda-tanda balik. Nah, untuk hari ini kita akan belajar masuk ke bab 3 tentang mandi wajib setelah haid dan ihtilam. Di mana hari ini kita akan bahas materi pokok yaitu mandi wajib setelah haid. Sampai di sini ada yang tahu mandi wajib itu apa? Mandi wajib itu apa? Apakah sama dengan mandi biasa yang kalian lakukan sehari 2 kali? Tidak. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas ya mengenai mandi wajib setelah haid. Oke. Adalah agama yang mencintai kebersihan dan kesucian. Haid termasuk hadas besar yang harus dibersihkan dan disucikan dari badan perempuan agar sah ibadah yang dilakukannya. Dalam ajaran Islam ada ilmu fikih yang membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan bersuci atau toharoh. Nah, bersuci dari hadas kecil itu cara menyucikannya itu cukup dengan berwudu ataupun tayamum. Kemudian bersuci dari hadas besar, cara menyucikannya itu harus dengan mandi wajib. Untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran setelah mengikuti kegiatan pembelajaran diharapkan melalui pembiasaan sehari-hari peserta didik terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa dalam Islam sangat mewajibkan para umatnya untuk menjaga kebersihan juga kesucian pada diri sesuai Quran surat Al-Maidah ayat 6 dengan baik dan benar. Kemudian melalui membaca berbagai sumber belajar dan informasi, diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan pengertian mandi wajib, menentukan tujuan mandi wajib, menjelaskan tata cara mandi wajib, kemudian mengetahui hukum mandi wajib setelah haid,
menjelaskan rukun mandi wajib, sunnah mandi wajib, mampu menganalisis perbedaan mandi wajib, mandi biasa, dan mandi sunnah, dan menjelaskan hikmah mandi wajib dengan jelas dan benar. Melalui pendekatan saintifik, membaca berbagai sumber informasi, metode diskusi, tanya jawab, peserta didik mampu mensimulasikan tata cara mandi wajib dengan benar sesuai dengan syarat dan rukun. Melalui pendekatan saintifik dan metode demonstrasi, drill, serta latihan terbimbing, peserta didik mampu mengidentifikasi kaidah ilmu tajwid yang terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6 dengan benar. Sebelum acara ini, Bu Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya, dengan cara sebelum menjadi acara ini, ya, Bu Guru akan bagi kelompok. Nanti Bu Guru akan beri kuis, ya, di mana satu kelompok itu membuat pertanyaan, ya, 3 saja, ya, membuat pertanyaan 3 saja. Bu Guru mulai, ya, dari kelompok A, ya, kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Di mana nanti mekanismenya seperti ini. Kelompok A mengajukan pertanyaan untuk kelompok B. Nanti kelompok B mau langsung jawab boleh, kalau nggak bisa dilempar juga boleh, dan seterusnya. Siap, ya? Siap. Oke. Sebelum masuk ke acara inti, Bu Guru pesan nanti ketika pemulai pembelajaran, ya, entah itu melihat video ataupun PowerPoint, ya, kalian sambil mencatat, ya, materinya, biar nanti ketika kuis kalian sudah punya catatan, kemudian bisa dipresentasikan. Siap, ya? Siap. Ya. Untuk materi mandi wajib setelah haid itu ada firman-Nya, ya, dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Bisa dibaca, ya. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika ingin menjalankan sholat, maka basuhlah bagian wajahmu, juga tanganmu hingga ke siku, dan basuhlah bagian kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan ketika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyuruh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka tayamumlah dengan tanah yang bersih, basuh mukamu dan tanganmu menggunakan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, namun Dia hendak membersihkan kamu serta menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Nah, pada ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam Islam sangat mewajibkan para umatnya untuk menjaga kebersihan, juga kesucian pada diri. Tentang hukum mandi setelah haid, ya. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, apabila datang haid itu hendaklah engkau tinggalkan sholat, dan apabila habis haid itu hendaklah engkau mandi dan sholat. Ini hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid. Sholat, ya. Kemudian
hal yang diperbolehkan perempuan haid. Silakan sambil dicatat ya. Boleh ya. Yang tidak boleh itu tawaf. Kalau itu boleh ya. Diperbolehkan berdoa kepada Allah. Ya. Menuntut ilmu juga boleh ya, ketika haid nggak apa-apa. Nah, diperbolehkan mendengarkan ceramah atau bacaan Al-Quran. Yang tidak boleh itu membaca dan memegang mushaf sendirinya itu. Nah, ini tata cara mandi wajib setelah haid. Ada perbedaan ya, dilihat dari kategori niat ya. Kalau mandi wajib itu perlu niat, mandi sunnah perlu niat, mandi biasa boleh dengan tidak niat juga nggak apa-apa. Kemudian dari kategori merasakan air ke seluruh tubuh, kalau mandi wajib itu perlu, mandi sunnah perlu, mandi biasa. Nah, ini salah satu hikmah mandi wajib. Misalkan sholat subuh, nah ini kurang ngaji. Jadi yang namanya keramas mandi besar tidak harus pakai sampo. Yang penting air merata ke sekujur tubuh Anda, maka sudah sah dan Anda boleh melakukan sholat setelah. Jelas ya? Kita baca nasnya, teksnya. Umumnya para ulama mengatakan fardunya mandi hanya ada dua. Yang satu niat, yang kedua meratakan air ke sekujur tubuh. Sebagian menambahkan yang ketiga adalah membersihkan najis kalau ada najis. Membersihkan najis kalau ada najis. Misalnya ada najis, ada pipis, bau ayam dan sebagainya. Sebagian ulama, termasuk Imam Rafi mengatakan, bersihkan dulu sebelum mandi besar. Cucikan dulu sebelum mandi besar. Tapi nggak usah repot. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya. Ada yang bisa menjawab hadas itu apa? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, itu dan lain sebagainya. Nah, hadas itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama hadas kecil, kemudian hadas besar. Nah, ada yang bisa contohkan hadas kecil itu apa? Contohnya hadas kecil. Ya, sampai di sini coba sebutkan contoh dari hadas kecil. Itu contohnya apa? Betul. Terus apa lagi? Apa lagi? Pipis. Apa lagi? Buang air besar. Itu contoh hadas kecil. Nah, bagaimana cara mensucikannya ya? Hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan hanya dengan wudu atau tayamum. Nah, kalau hadas besar itu hadas yang dapat disucikan dengan mandi wajib. Nah, tidak boleh yang lain, tetapi harus mandi wajib. Di antaranya yang termasuk hadas besar itu yang pertama ada haid. Terus kemarin apa? Ihtilam. Kemudian melahirkan atau wiladah. Kemudian nifas. Itu kalau itu contoh dari hadas besar. Dan mensucikannya itu harus dengan mandi wajib. Nah, mandi wajib tadi sudah dijelaskan. Kami dari kelompok A. 1. Sebutkan rukun mandi wajib. 2. Sebutkan sunnah mandi wajib. 3. Bagaimana hukum mandi wajib setelah haid? Silakan atau mau dilempar?
Jawab, mau jawab atau dilempar? Dilempar? Silakan. Kelompok C siap? Siap. Oke. Silakan kelompok B, apa mau bertanya atau gimana, lempar lagi? Lempar. Bertanya boleh, silakan. Sebutkan hal-hal yang dilarang ketika haid. Sebutkan hal-hal yang diperbolehkan ketika haid. Tujuan mandi wajib adalah. Silakan kelompok C, apa mau jawab lagi atau mau dikembalikan ke kelompok yang lain? Jawab saja, silakan. Kami bertanya Lanjut untuk kelompok C, apakah sama mau memberikan pertanyaan juga untuk kelompok D? Mau memberikan pertanyaan? Boleh, silakan. Kelompok D dengar pertanyaannya. Ya, silakan untuk pertanyaan dari kelompok A. Kelompok C. Silakan untuk kelompok D, apakah ingin memberikan pertanyaan untuk kelompok A? Ya, silakan. Kelompok A, silakan disimak pertanyaannya. Ya, silakan kelompok A dijawab. Mandi berasal dari kata wushu. Apa pengertian hadas? Mandi berasal dari kata al-huslu yang artinya mengalirkan air kepada sesuatu. Istilah lainnya, al-huslu adalah menuangkan air ke semua bagian badan dengan tata cara yang khusus bertujuan untuk membersihkan hadas besar. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri. Oke, gimana jawaban dari kelompok A? Apakah ada sanggahan atau sudah cukup? Sudah cukup. Ya, selanjutnya untuk anak putri silakan simulasi tata cara mandi wajib setelah haid.
Alhamdulillah ya, pembelajaran pada siang hari ini ya. Apa saja yang tadi kalian pelajari? Yang pertama ada pengertian dari mandi wajib, kemudian hukumnya ya. Nah, sampai pada tadi anak putri sudah mensimulasikan tata cara mandi wajib. Setelah mempelajari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan ya, dalam bahasa Arab mandi atau al-ghuslu adalah mengalirkan air kepada sesuatu. Menurut istilah al-ghuslu adalah menuangkan air ke semua bagian badan dengan tata cara yang khusus ya, sesuai dengan syarat dan rukun. Kemudian hukum mandi wajib setelah haid itu hukumnya wajib. Di antara hikmah mandi wajib yang pertama yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah separuh dari iman. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua, menjaga kebersihan badan. Hikmah yang ketiga, menumbuhkan rasa semangat. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Hikmah yang kelima, memberi rasa nyaman kepada orang lain. Demikianlah pembelajaran pada siang hari ini. Gimana pembelajarannya? Senang atau tidak? Mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari hari ini ya menjadi bekal kalian ya, menuju agar kita selalu hidup dalam keadaan bersih dan suci. Jika sudah mengalami tanda-tanda balik, segera bersucilah ya. Sampai di sini dulu. Sebelum kita tutup, kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul adzim. Sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.